Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan sebenarnya ini kisah pribadi saya sih ya. Kisah pribadi saya atau cerita cerita pribadi, cerita ya kalau dibilang nyata ya nyata. Oh iya, saya kan bekerja di sebuah rumah sakit, swasta yang ada di Jawa Barat. Kebetulan eh, saya ini bekerja di situ sebagai driver ambulan. Sebagai driver ambulan selama kurang lebih saya bekerja di sini selama ya adalah sekitar 4 tahun. Itu saya udah menjalani berbagai macam peristiwa peristiwa aneh juga ada, ya biarpun cuma sedikit doang, tapi di sini saya akan menceritakan peristiwa aneh tersebut ya. Oke, langsung aja kita ke ceritanya ya. Malam itu saya nggak pernah menyangka perjalanan biasa bisa berubah menjadi pengalaman paling menyeramkan dalam hidup saya. Waktu itu saya diminta mengantar jenazah ke Bandung menggunakan ambulans ya pastinya ya. Dan yang paling berat, waktu itu saya sendirian tuh, nggak ada keluarga yang ikut, nggak ada teman bicara, cuma saya aja di ambulan dan pastinya sama jenazah di belakang. Waktu itu perjalanan tuh saya mulai sekitar pukul 11 malam. Kondisi langit gelap, jalanan mulai sepi dan suara mesin ambulan terdengar lebih keras ya dari biasanya. Awalnya saya mencoba berpikir positif kan. Ini kan bukan pertama kalinya saya membawa jenazah. Udah sering kan, pikir saya kan begitu waktu itu. Tapi entah kenapa waktu malam itu perasaan saya nggak enak sejak awal. Sebelum berangkat saya sempat menoleh ke belakang. Jenazah waktu itu udah dibungkus rapi, tertutup kain kafan, kain putih lah maksudnya gitu. Saya tarik napas panjang, lalu saya tutup tuh pintu ambulan dan saya mulai perjalanan kan. Nah, keanehan pertama nih, baru sekitar 30 menit saya berjalan, saya tuh merasa kayak nggak sendirian gitu. Padahal jelas-jelas dalam ambulan itu hanya ada saya dan jenazah. Spion tengah saya atur menghadap depan, karena saya gimana ya, kayak merinding gitu kan. Tapi entah kenapa beberapa kali seperti ada bayangan bergerak di kaca belakang tuh. Saya mencoba menenangkan diri, berpikir positif. Ah, mungkin cuma pantulan lampu jalan, pikir saya begitu waktu itu. Tapi rasa dingin mulai menjalar, bukan dingin AC ya. Dingin AC beda lagi, ini mah kayak merinding, kayak dingin gitu badan saya. Ya kayak dingin yang bikin bulu kuduk berdiri lah gitu. Saat masuk jalanan panjang tuh menuju luar kota, tiba-tiba tercium bau aneh. Bukan bau jenazah, tapi seperti bau bunga melati bercampur tanah basah. Padahal saya nggak menaruh apapun di ambulans. Lalu dari arah belakang terdengar suara gesekan halus, seperti kain yang digeser perlahan. Wah, saya menelan ludah tuh, kayak tangan saya mulai berkeringat di setir. Rasanya kayak udah nggak karuan lah. Di tengah perjalanan, saya merasa sedang diperhatikan terus. Bukan dari luar, tapi dari belakang.
Setiap kali saya melirik spion samping, jantung saya berdegup lebih cepat. Saya makin gak berani kan ngelihat ke belakang, takut kalau benar-benar melihat sesuatu yang seharusnya tidak terlihat gimana. Dalam hati saya mulai membaca doa, sebisa mungkin menenangkan diri itu saya waktu itu.